Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salatan wa salaman ala sayyidi kulli muktafal arabil hashimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sahibil karami wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah, untayan mutiara puja, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini ada beberapa mata acara yang akan dikedepankan. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga tausiah, dan yang keempat tutup atau doa. Marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk yang selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dilantunkan oleh Bapak Ustadz Asep Surahman. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumun ma atahumullahu min fadlih وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Asep Surahman yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an ini dapat menjadi syafaat dan penerang untuk kita semua di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk yang selanjutnya yakni tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Aminuddin. Kepada beliau disilakan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Toto, pada doa heula. Sepados keng motor. Masyaallah ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita terlebih dahulu panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah telah memberikan taufik, hidayah dan juga inayah kepada kita sehingga pada malam hari ini ya, malam Ahad, kita dipertemukan kembali ya dalam pengajian pekanan. Untuk malam hari ini kebetulan saya menjadi salah satu yang menyampaikannya itu ya. Pak Ustadz Ade Yusuf ini udah beberapa kali menghubungi lewat WA. Nah, tapi belum bisa juga ya waktu itu karena ada keperluan lain. Nah, baru pada malam hari ini alhamdulillah akhirnya saya bisa hadir ya di hadapan bapak-bapak. Salawat dan salam tidak lupa kita pun sanjungkan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarganya, para sahabat dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini tema yang akan disampaikan itu terkait dengan haji ataupun ibadah haji itu ya. Karena alhamdulillah atas izin Allah pada sebulan yang lalu saya baru mendapatkan undangan dari Allah ya untuk dapat menunaikan ibadah haji walaupun ya melalui sebagai petugas gitu ya, sebagai petugas. Tapi alhamdulillah kalau petugas kloter itu bisa mendampingi ya seluruh prosesi ibadah haji jamaahnya, jadi bisa mengawal, bisa mendampingi. Akhirnya bisa kita pun selaku petugas bisa melaksanakan ibadah haji. Berbeda dengan petugas yang PPIH di sana itu mereka tugasnya di pos-pos tertentu, sehingga walaupun mereka tugas di sana itu nggak bisa melaksanakan haji gitu ya. Nah, kecuali petugas kloter ya yang mendampingi mereka, yang mendampingi jamaah ataupun tamu-tamu Allah gitu ya. Nah, dirahmatullah, ketika kita berbicara tentang haji, tentu saja kita akan kembali ke masa-masa awal dari sejarah Nabi Ibrahim gitu ya. Di mana Nabi Ibrahim suatu saat beliau diperintahkan oleh Allah untuk dapat membangun rumah, artinya rumah ibadah yang kita kenal sekarang itu dengan Ka'bah. Jadi rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi ini adalah Ka'bah ataupun Baitullah seperti itu.
Ketika Nabi Ibrahim udah selesai membangun beserta Ismail putranya gitu ya. Kemudian Allah menyeru, memerintahkan gitu ya. Coba Ibrahim katanya ya, dalam surat Al-Hajj disebutkan. Serulah gitu ya umat manusia untuk dapat datang ke sini untuk melaksanakan ibadah haji. Ibrahim waktu itu kalau dilihat dari keterangan para mufasir gitu ya, dia itu begitu pesimis gitu ya, letik hati gitu ya. Aduh ya Allah gimana ya, kan suara saya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin nyampe ke seluruh pelosok ataupun penjuru muka bumi ini gitu ya. Pokoknya kamu serukan saja gitu ya, nanti kami katanya akan menyampaikannya. Maka dari sejak itu Nabi Ibrahim mencoba menyeru gitu ya umat manusia yang ada di seluruh penjuru ini untuk dapat berkunjung melaksanakan ibadah haji. Seruan Ibrahim tentu saja terbatas ya, hanya terdengar sampai di lingkungan ataupun lingkup Mekah waktu itu. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala ya, kata-kata haji itu dari sejak Nabi Ibrahim sampai sekarang itu sudah menyebar ke seluruh dunia gitu ya, sehingga menjadi kata-kata yang sangat populer gitu ya dimanapun. Tidak hanya umat Islam yang mengetahui ataupun memahami haji ya, di umat-umat lain pun mereka mendengar ya kata-kata haji, ibadah haji. Mereka tergambar bahwa ibadah haji itu pergi ke Mekah. Maka sejak itu hadirumakumullah mereka pada datang dari seluruh penjuru dunia ya. Ada yang jalan dengan berjalan kaki, ada yang pakai unta-unta kurus, kan itu digambarkan seperti itu. Nah, akhirnya ajakan untuk berhaji itu turun temurun dari generasi ke generasi, dari setiap bangsa terus ya sampai ke telinga kita, akhirnya nyampe ke kita gitu ya. Nah, jadi kata-kata haji begitu populer ya di lingkungan kita. Nah, akhirnya hadirin dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad, maka haji itu menjadi salah satu pilar ya dari yang 5 ataupun menjadi rukun Islam ya, mulai dari syahadat, salat, zakat, saum dan haji gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertegas ya kepada kita selaku umat Islam bahwa walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Atau dalam ayat lain Allah mengingatkan wa atimmul hajja wal umrata lillah gitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada manusia ya untuk dapat menunaikan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila itu ya. Tapi di situ memang ada satu catatan besar di bold gitu ya. Itu man istata'a ilaihi sabila. Pada barang siapa atau kepada siapa orang yang mampu gitu ya. Nah, kata-kata mampu di sini diterjemahkan ataupun ditafsirkan beberapa hal. Mampu dalam hal fisiknya gitu ya. Kita secara fisik kuat melaksanakannya. Mampu dalam hal finansialnya, dalam hal bekalnya gitu ya, dalam hal keuangannya. Ataupun mampu emang keadaan situasi dan kondisinya lagi mendukung gitu ya. Lagi dalam keadaan aman gitu ya, lagi dalam keadaan aman. Kalau sedang timbul huru-hara ataupun sedang peperangan maka menjadi tidak wajib. Nah itu. Kemudian Allah pun mengingatkan bahwa wa'timul hajja wal umrata lillah, agar kita itu dapat menyempurnakan ibadah haji dan umrah itu ya. Itu semuanya lillah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan karena yang lain. Tapi memang diniatkan untuk memenuhi undangan Allah ya, untuk dapat melaksanakan ibadah
karena dan hanya untuk Allah gitu ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi sudah menggarisbawahi itu lillah, bahwa pengerjaan ibadah haji dan umrah gitu ya udah diingatkan dari awal mesti dilaksanakan karena Allah ya, bukan karena siapa-siapa gitu ya. Jangan punya niatan yang lain ya kecuali untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Hadirin rahimakumullah, bagi yang melaksanakan haji maka mestinya itu dilaksanakan pada hari-hari yang telah ditentukan ya, ayyamam ma'dudat gitu ya, pada hari-hari yang telah ditentukan, tidak sembarangan hari ya, tapi memang hari yang telah disyariahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada bulan Zulhijjah. Bahkan yang paling pasnya itu adalah pada tanggal 9 Zulhijjah ya di situ. Sampai hari Arafah ya, 3 hari Arafah. Bulan Zulhijjah tanggal 9, 10, 11, 12, 13 itu merupakan rangkaian puncaknya ibadah haji itu di situ gitu ya. Tamakah hadirin rahimakumullah, rangkaian-rangkaian ibadah haji itu sebetulnya ini kembali kepada peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh Nabi Ibrahim, kemudian Ismail dan juga istrinya itu ya, Hajar. Mulai dari pembangunan Ka'bah ya, yang wujudnya seperti yang kita lihat ya, seperti itu. Nah, itu sebetulnya sudah mengalami beberapa perubahan Ka'bah itu. Itu bukan Ka'bah yang dibangun saat Nabi Ibrahim. Itu sudah mengalami beberapa renovasi gitu ya. Karena pernah suatu saat Ka'bah itu rubuh gitu ya. Kemudian karena terjadi banjir bandang. Kan Mekah itu berada di satu lembah gitu ya. Kalau kita lihat di sekelilingnya itu merupakan gunung. Jadi ketika hujan besar maka terjadi banjir bisa merendam ke situ. Jadi kayak katel gitu ya, kayak gitu. Kayak Bandung lah gitu ya. Bandung juga dikelilingi gunung seperti itu. Kalau Mekah itu lebih dekat lagi gunung-gunungnya di sekitar situ gitu ya. Jadi sehingga ketika hujan maka lembah yang ada di situ terendam, termasuk Ka'bahnya sampai suatu saat roboh gitu ya. Kemudian dibangun kembali oleh masyarakat Mekah waktu itu. Nah, ketika terjadi peristiwa ingin meletakkan batu Hajar Aswad, terjadi masalah gitu ya, siapa yang berhak untuk menempatkannya. Itu dalam kisah-kisah syirah itu seperti itu. Akhirnya ini sudah perubahan yang sudah agak kesini gitu ya, ketika awal-awal Nabi. Akhirnya Nabi yang paling awal datang ke sana yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di posisinya. Makanya kita melihat antara Ka'bah, jarak Ka'bah dengan itu makom Ibrahim itu agak jauh ya. Ka'bahnya sebelah sini, makom Ibrahim sebelah situ. Jadi sebetulnya makom Ibrahim itu telapak kaki Nabi Ibrahim saat beliau membuat atau membangun Ka'bah. Jaraknya agak jauh. Ya, ternyata posisi Ka'bah itu sebetulnya yang sekarang itu mestinya tidak di sebelah situ, tapi agak mendekat ke telapaknya ke makom Ibrahim gitu ya, yang ada di situ. Nah, ini agak bergeser, agak sedikit menjauh gitu ya dari situ. Ya, karena ini sudah mengalami beberapa perubahan ataupun beberapa renovasi. Kalau sekarang sudah lebih diperkokoh lagi gitu ya. Dibangun, dibuat dengan begitu kokoh. Setiap tahun diganti itu kiswahnya gitu ya. Kemarin ketika kita mau ke Madinah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram.
Jadi setiap tanggal 1 Muharram itu prosesi penggantian kiswah gitu ya. Itu harganya Masya Allah ya miliaran gitu ya. Jadi dibuat, kalau dulu itu dengan benang emas ya, disulam gitu ya. Kalau sekarang itu katanya dengan mesin gitu ya, dengan mesin seperti itu. Nah, di situ. Di Ka'bah ini yang merupakan salah satu peninggalan Nabi Ibrahim yang dilanjutkan di masa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu sudah mengalami beberapa perubahan. Ka'bah itu merupakan satu makom ijabah, tempatnya dikabulnya doa-doa gitu ya, di sekeliling Ka'bah itu, terutama di Multazam. Maka setiap orang tuh ingin berdoa di Multazam, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Hanya kemarin itu ada barrier gitu ya di benteng, jadi nggak bisa mendekat ke Ka'bah. Nah ketika tanggal 1 itu sudah mulai ini penghalang-penghalangnya itu sudah diamankan, sudah dibuka itu ya. Di sekarang yang umroh itu bisa, kalaupun tidak bisa mencium Hajar Aswad gitu ya, mereka bisa menyentuh Ka'bahnya lah gitu ya. Atau sudah bisa lagi sekarang itu sholat di Hijir Ismail, itu ya Hijir Ismail. Kalau kemarin-kemarin nggak bisa di situ ya, dijaga ketat. Pak Oji kemarin sempat, alhamdulillah, mencium Hajar Aswad, Hajar Aswad ya, kemudian sholat di Hijir Ismail sudah boleh sekarang itu ya. Nah bapak-bapak, ketika ada tiba-tiba yang nanya, apa nanti ketika ke sana ya, biasanya ada orang bertanya, Bapak mau mencium Hajar Aswad? Ya tentu saja mau gitu. Ayo saya bantu gitu ya. Nah itu ternyata ada tukang yang suka ngebantu untuk memaksa kita supaya bisa mencium Hajar Aswad. Nah, ternyata itu ada sebagian yang dijadikan dijadikan pekerjaan untuk membantu orang agar bisa mencium Hajar Aswad. Tapi lumayan itunya tinggi ya, sampai 300 real tuh. 300 real, 500 real tuh. Biasanya orang Madura itu yang suka membantu itu. Kalau kita tidak tahu, ya kita senang aja kan dibantu, akhirnya bisa mencium Hajar Aswad. Tahu akhirnya itu nagih gitu ya. Kita nagih. Nah, kalau sudah tahu nanti harus ini dulu adu rega dulu gitu ya. Berapa gitu. Biasanya minimal 100 real gitu ya. Ini sampai 500 mintanya seperti itu. Nah hadirin rahimakumullah, jadi Ka'bah ini merupakan bangunan rumah ibadah pertama ya di muka bumi ini yang dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail ya. Yang kemudian oleh Allah dipelihara sampai akhir zaman, sampai kepada Nabi Muhammad. Ka'bah itu kokoh berdiri gitu ya, walaupun suatu saat pernah mengalami beberapa perubahannya karena kena bencana kalau sekarang itu. Nah untuk itu di sini kita pun mengambil pelajarannya dari bagaimana Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah ya, di mana kita mesti mencontoh kegigihan beliau gitu ya, kegigihan, ketekunan ya di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari pesimis menjadi optimis akhirnya seperti itu gitu ya. Nah, ini yang mesti kita teladani ya dari Ibrahim dan Ismail saat membangun Ka'bah. Ya di satu tempat yang begitu panas ya, terik matahari begitu panas. Kemudian bahan-bahan yang juga terbatas begitu ya. Tapi ini karena perintah Allah, maka dia terus hari demi hari akhirnya sampai bisa terbentuk ya satu bangunan Ka'bah seperti itu. Nah, jadi rahmatullah bahwa ibadah haji itu erat kaitannya ya dengan Ka'bah, dengan syai, dengan hadir di padang Arafah, di Muzdalifah, di Mina gitu ya, untuk itu. Nah, maka bagi kita, bagi yang akan melaksanakan haji, karena dilaksanakan pada hari-hari tertentu, kemudian ketika sudah meniatkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan,
wala rafasa ya, wala fusuqa, wala jidal gitu ya. Tidaklah kalian itu tidak boleh melakukan ropas. Nih. Nah, ropas itu perkataan-perkataan yang menuju ke arah apa ya, yang membuat orang tuh terangsang gitu ya, seperti itu. Atau ropas itu diartikan juga jima gitu ya, ataupun bersetubuh seperti itu. Jadi ketika sudah niat haji, sudah ihram, itu perbuatan ropas itu mesti dihentikan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian juga wala fusuk, tidak boleh berbuat fasik ya, melakukan perbuatan-perbuatan buruk ya. Karena mungkin saja ya di tengah-tengah yang begitu banyak orang gitu ya, perbuatan-perbuatan buruk tuh mesti ada biasa gitu. Dan juga wala jidah, tidak boleh saling berbantah-bantahan. Nah ini saya juga menyaksikan beberapa orang ya yang saling berbantah-bantahan. Kadang-kadang berebut tempat ya, berebut kamar. Yang saya di sini, ini sesuai dengan nomornya, saya juga di sini. Dia ada rebutan seperti itu ya, sampai ke marah-marah katanya seperti itu. Atau berebut tempat ketika di Arafah, karena begitu terbatas akhirnya agak rebutan gitu ya, sampai timbul percekcokan. Ini mestinya untuk jamaah Jawa Barat punya, ternyata sudah ada isinya, diisi oleh jamaah dari provinsi lain gitu ya, ada seperti itu. Akhirnya timbul juga di situ permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan seperti itu mestinya diselesaikan dengan baik, tidak boleh dengan berdebat apalagi saling adu jotos gitu ya, sambil memukul. Termasuk ketika di Mina itu ya, di Mina itu biasanya antar rombongan ingin menempatan di sini, ingin di sini, akhirnya ketua kloter turun gitu ya untuk mendamaikan ya, untuk menyelesaikan rebutan tempat gitu seperti itu. Karena memang sebelumnya itu sudah ada sehari kunjungan dulu. Jadi ketua rombongan oleh maktab itu dibawa dulu untuk berkunjung, melihat dulu tempat mana yang nanti akan ditempati gitu ya, ketika baik itu di Arafah maupun di Mina. Jadi sehari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya itu sudah datang ke situ, udah lihat-lihat dulu tempatnya. Nah kemudian hadirin dalam prosesi sa'i, nah ini mengingatkan pula kepada kita itu sebagaimana peristiwa yang dialami oleh Hajar beserta Ismail ya, bahwa Hajar ya saat itu ditinggalkan oleh Ibrahim ya dengan satu anaknya di dalam keadaan lingkungan yang begitu ekstrim gitu ya, jarang makanan, jarang air gitu ya. Nah akhirnya ketika Ismail ingin minum ya karena kehausan, akhirnya Hajar tentu saja seorang ibu yang begitu tanggung jawab ya terhadap anaknya, dia mencari sumber air dari Bukit Sofa, lari-lari sampai ke Bukit Marwah gitu ya. Kemudian balik lagi ke Sofa, kemudian balik lagi ke Marwah, itu sampai 7 kali. Dia berharap gitu ya di Bukit Sofa ataupun di Marwah itu kan agak tinggi gitu ya. Dia ingin melihat barangkali ada orang yang lewat gitu ya, membawa air, dia akan dimintanya. Nah, akhirnya tidak ada. Ketika dia pulang ternyata ada Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril katanya untuk mengepakkan sayapnya. Akhirnya keluarlah Zam-Zam gitu ya. Zam-Zam, air Zam-Zam. Itu Masya Allah ya. Dari dulu sampai sekarang itu Masya Allah. Itu airnya bertahan. Ini sudah ribuan tahun ya. Ini air Zam-Zam itu bisa dinikmati sampai hari ini. Semakin banyak diambil, ya semakin banyak air yang masuk ke situ ya, ke sumurnya. Itu begitu derasnya gitu ya, kalau dilihat di YouTube, air keluar dari sela-sela sumurnya itu, airnya cepat di situ.
didistribusikan itu di sekitar Mekah ya, kemudian ke Madinah juga seperti itu. Setiap hari ya, setiap malam ataupun siang dan malam terus tidak henti-hentinya zam-zam disedot dan diolah gitu ya. Kalau sekarang ya sudah disterilkan gitu ya. Ya disterilkan, udah diolah dulu. Kemudian ada yang dingin gitu kan, ketika kita minum di tempat-tempat yang tersedia di Masjidil Haram ataupun di Nabawi, itu ada yang dingin, ada yang cool gitu ya. Ada juga yang biasa yang tawar, jadi tidak dingin. Nah, bagi kita nih ya, bagi jamaah kita, mengapa banyak batuk itu karena banyak memilih itu airnya yang dingin gitu ya. Kan kita panas gitu, suhunya panas. Kemudian kita minum, enak ketika minumnya enak dingin, nyecep gitu ya. Akhirnya jadi agak bermasalah di tenggorokannya. Itu banyak yang batuk-batuk seperti itu. Makanya pilihnya nanti kalau ke sana itu ada pilihan yang not cool ya, yang biasa, yang air yang serasa aqua seperti ini, tidak dingin. Nah di situ. Nah dari peristiwa apa yang dilakukan oleh Hajar ya untuk mendapatkan air itu, akhirnya sekarang diabadikan sebagai salah satu dari rangkaian-rangkaian ibadah haji maupun umroh, yaitu sa'i ya. Sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah. Itu sekitar berapa meter ya, sekitar 400 meteran kayaknya gitu ya. Dari ujung ke ujung itu. Kalau dulu kan bebatuan kayak di sana itu ya, bukit-bukit. Kalau sekarang itu sudah di dalam Masjidil Haram, sekarang itu di sini, di samping sini. Dan itu tidak satu lantai. Ada yang paling dasar, ada yang kedua, kemudian ada kayaknya 5 ya, 4 jalur. Dan terasanya dingin kalau sekarang itu karena blower ataupun AC-nya begitu besar gitu ya. Sekarang itu enak sebetulnya jalan di situ. Dari Bukit Sofa ke Marwah. Nah ini kalau kita tidak memahami maknanya, ini teh apa-apaan gitu ya, seperti ini gitu ya. Nah ternyata ini kita kembali ke masa Siti Hajar tatkala mencari air gitu ya. Jadi ini adalah satu perjuangan besar dari seorang perempuan yang ditinggal suami. Maka di sini pun kita mesti ketika ingin mendapatkan sesuatu ya, di samping kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja itu dibarengi dengan ikhtiar gitu ya. Sebagaimana Hajar ingin mendapatkan air ya bagi anaknya. Jadi dia berusaha untuk pergi ke sana, pergi ke sini, bolak-balik sampai 7 kali dengan rentang jarak yang begitu panjang. Kalau 4 kali 7 kan udah 28.000 meter ya. Di sekitar 4 kilo ya, sekitar 4 kiloan gitu. Nah itu hadirin rahimakumullah. Jadi kita pun dalam hal mendapatkan ataupun meraih sesuatu mestilah ada ikhtiar, ada usaha yang tidak kenal lelah ya, yang dibarengi dengan penyerahan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika sudah berhasil, tidak kemudian tepuk dada ya, ini karena kemampuan saya gitu ya di dalam menganalisis sebagainya ataupun di dalam berbisnis. Kita melupakan Allah ketika berhasil, itu tidak boleh sebetulnya ya. Allah tidak suka, sebagaimana si Korun ketika dia ditanya, dari mana engkau mendapatkan pembendaharaan harta yang begitu banyak gitu ya. Ini karena kemampuanku di dalam berbisnis gitu ya, dalam berniaga. Dia lupa ya kepada Allah. Akhirnya Allah tidak suka dengan perkataan itu. Akhirnya Korun pun beserta hartanya ditenggelamkan ya ke dalam perut bumi. Nah, maka ini menjadi pembelajaran bagi kita ya, menjadi spirit bagi kita
bahwa setiap keberhasilan yang kita raih, baik besar maupun kecil, itu semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Hadirin rahimakumullah, ini masih panjang sebetulnya terkait dengan haji ini. Kita baru sampai ke masalah sa'i ya. Nanti hadir padang Arafah, kemudian Musdalifah di Mina, kemudian lempar jumroh ya. Nanti kayak insyaallah minggu depan kita teruskan lagi. Untuk malam hari ini sebagai pendahuluan itu saja dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Karena kita sudah isya, maka kita akhiri dulu sampai di sini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Aminuddin yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kegiatan dari awal sampai akhir pada malam hari ini telah selesai. Marilah kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat disampaikan. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.